yang sudah kita dengarkan bersama dan kita pelajari bersama, dan disinilah sebagai puncaknya budaya positif itu kita terapkan di kelas. Baik, untuk yang pertama, apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas dan apa saja tujuannya? Keyakinan kelas di sini tujuannya adalah memahami pentingnya keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik dalam sebuah sekolah atau kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas itu dibutuhkan? Nah, ini saya berikan contoh. Yang pertama, contoh saja yang biasa kita lakukan setiap hari. Contoh yang pertama adalah bagi pengendara roda 2. Mengapa kita melakukan aturan? Menggunakan helm saat mengendarai motor, harus menggunakan sarung tangan, dan sekarang ditambahi dengan penggunaan masker dan helmnya harus SNI seperti itu. Nah, kemudian contoh yang kedua, mengapa kita harus memakai masker dan rajin mencuci tangan setiap hari? Ini berlaku pada saat kondisi pandemi saat ini. Nah, keyakinan kelas ini tidaklah berbeda dengan peraturan kelas. Akan tetapi peraturan kelas buktinya adalah dan terbaca, dan itu sudah diterapkan oleh di semua sekolah, baik mulai dari kelompok bermain sampai dengan perguruan tinggi. Peraturan kelas itu dibuat bukan untuk dilanggar ya, tetapi peraturan itu adalah untuk dilaksanakan. Nah, untuk berbeda dengan keyakinan kelas, di sini tidak tertulis, tetapi bisa saja kita toh saja untuk menggunakan sticky note kita tempelkan bagaimana membangun keyakinan kelas anak-anak untuk bisa siap pada saat pembelajaran. Ya, mulai dari pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Apa saja Bu contohnya? Bisa kita mulai kesepakatan kelas. Nah, keyakinan kelas bagaimana? Nah, apabila jam pelajaran sudah akan dimulai, ada beberapa teman yang belum datang atau mungkin datang terlambat. Nah, bagaimana? Harusnya keyakinan kelas itu dibangun. Apakah anak yang terlambat datang tadi mendapatkan bullying, mendapatkan teguran dari guru? Tidak. Nah, kita buat keyakinan kelas supaya bagaimana anak yang merasa terlambat datang tadi merasa tidak takut, tetap bisa masuk kelas dengan kondisi hatinya nyaman, walaupun dia tahu bahwa dirinya adalah bersalah karena sudah salah. Karena sudah terlambat untuk masuk ke dalam kelas. Nah, akan tetapi guru dan siswa lainnya harus dapat membangun keyakinan, ya, kesepakatan kelas bagaimana supaya menciptakan suasana yang menyenangkan, sehingga anak-anak, guru pun juga dapat belajar dengan baik di dalam kelas dan tidak ada ketakutan, tidak ada guru sebagai sebagai pemerintah utama, tidak. Tetapi di sini kita sebagai fasilitator ya, guru juga membantu anak-anak untuk bisa merasakan nyaman pada saat pembelajaran, tidak horor ya, begitu. Kemudian, nah di sini ada materi dari Gozan 1998, keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, peraturan di sini sebetulnya anak-anak itu merasakan nyaman. Peraturan dibuat anak-anak sudah hafal bahkan ya, apalagi mulai dari kelas 1 ya, dari kelas 1 sampai dengan peraturan yang dibuat sama, bahkan hafal di luar tanpa harus membaca. Nah, dari situlah di sini membangun keyakinan mereka supaya apa? Nah, dari peraturan tersebut dibangun secara keyakinan. Nah, saya tidak harus mematuhi peraturan ini karena harus disuruh, tetapi dari keyakinan mereka sendiri. Dan di sini saya berikan contoh bahwasanya yang pertama keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua kelas, semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang didapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas ke waktu. Nah, di sini contohnya tadi saya sudah mencontohkan adalah bagaimana kita pada saat bagaimana memperlakukan siswa yang terlambat. Nah, kemudian contoh lain.
Ya, contoh lain adalah yang pertama pasti di beberapa sekolah banyak sekali pembiasaan-pembiasaan karakter yang dilakukan, mulai dari pembiasaan religius ya, kemudian nasionalisnya bagaimana, integrasinya bagaimana, gotong royongnya bagaimana. Nah, dari hal-hal tersebut ya, kemudian dibangunlah keyakinan di kelas. Jadi contoh yang lain, misalkan ada aturan piket. Nah, aturan piket bagi yang piket pada hari itu datangnya lebih pagi, contoh saja, ya. Nah, kemudian ada, 1 atau 2 siswa yang datangnya tidak tepat pada saat waktu piket, mungkin lebih siang. Nah, akhirnya anggota piket yang lain itu merasa rugi, kok tidak terbantu, kenapa yang lain bisa datang siang sedangkan saya harus pagi. Nah, disitulah masalah muncul. Nah, bagaimana guru bisa membuat keyakinan kelas siswa tadi supaya apa? Tidak terpecah anggota piketnya. Ya, sehingga bahwasanya piket itu adalah bukan sebuah peraturan yang harus dilaksanakan detail seperti itu, tetapi bagaimana membangun dari hati nurani siswa bahwasanya piket adalah untuk kebersihan kelas, ya, kebersihan sebagian dari iman. Nah, akhirnya berintegrasi dengan kegiatan religiusnya, meningkatkan keimanan siswa. Nah, hal-hal tersebut itulah yang membuat keyakinan kelas ini perlu kita laksanakan setiap hari. Baik, akan saya jelaskan. Nah, ini adalah contoh bedanya peraturan dan keyakinan kelas, ya. Kalau peraturan di sini Bapak Ibu bisa melihat ya pada tabel tersebut, peraturan ini hampir semua sekolah sama, apalagi dengan musim pandemi seperti ini, ditambah dengan peraturan protokol kesehatan, wajib menggunakan masker, selalu sedia hand sanitizer, sebelum memasuki kelas harus cuci tangan terlebih dahulu, ya, menjaga jarak dan lain sebagainya. Sampai kepada, eee, kegiatan ini, ada bentuk kalimat dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba. Nah, hal-hal seperti itu. Peraturan yang ada di semua sekolah, saya yakin sama. Ini hanya beberapa contoh peraturan yang kami ambil. Nah, dengan keyakinan kelas, apa saja nilai yang wajib kita ambil? Contoh satu, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Maka keyakinan kelas yang diambil adalah rasa tanggung jawab. Nah, kemudian peraturan lain, dilarang mengganggu orang lain atau teman lain. Nah, maka keyakinan kelas ini adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Nah, kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan diambil adalah menghormati orang lain, komitmen pada Tuhan. Nah, hal-hal seperti ini. Nah, dilakukan kelas-kelas kecil ya, kalau di sekolah dasar, jangan berlari di kelas atau koridor. Biasanya kalau ada di kelas, kelasnya itu bangunannya bertingkat, biasanya anak-anak yang, berada di kelas tingkat itu akan banyak yang sering lari-lari. Nah, di sini keyakinan kelas yang dibangun apa? Keselamatan dan keamanan. Selain anak-anak yang berada di tingkat atas, juga keselamatan bagi anak-anak yang di tingkat bawah. Nah, di sini keyakinan kelas di sini dibangun supaya siswa mengerti, oh peraturan ini tuh harusnya bagaimana, keyakinan yang harus saya perbuat itu seperti apa. Merasa yakin bahwasanya peraturan itu tidak memberatkan, ya begitu. Baik, saya lanjutkan. Nah, di sini saya memberikan contoh beberapa kegiatan di sekolah yang termasuk ke dalam bagaimana membangun keyakinan ya. Kegiatan kita contohnya aja kan anak-anak sudah waktu pelaksanaan kegiatan AKM kemarin, anak-anak melakukan kegiatan dengan menggunakan bantuan IT seperti komputer di sekolah. Nah, peraturan yang harus dilaksanakan adalah harus menjaga ketertiban, kebersihan, dan otomatis tidak sering bergurau karena apa? Belajarnya menggunakan IT komputer yang harus dijaga, ya. Nah, di sini keyakinannya adalah komputer ini bukanlah makhluk yang menegangkan, bukan makhluk yang horor. Dia harus bisa, kita ajak kerjasama supaya anak-anak pun juga nyaman. Di sini harus dibuat keyakinan kelas bagaimana anak-anak merasa nyaman menggunakan IT tersebut. Kemudian ada contoh yang berikutnya adalah kegiatan, budaya lokal. Nah, bisa kita ambil dari muatan budaya di sini mengambil tema yang berhubungan dengan mengangkat budaya lokal. Di sini sebagai contoh kegiatan anak-anak yaitu pada saat kegiatan
adalah untuk praktikum kegiatan menari, ya menari tradisional. Nah, di sini kesepakatan bersama, keyakinan kelas bersama bagaimana? Di sini adalah tidak menggunakan kostum tari tradisional. Nah, dikarenakan satu mungkin faktor biaya, ya, kemudian ribetnya, riwehnya memakai kostum. Nah, akhirnya kita sepakati menggunakan baju olahraga. Nah, di sini adalah muncul keyakinan bersama bahwasanya tarian apapun dapat ditarikan tanpa harus menggunakan kostum, seperti itu. Dan juga dengan menggunakan seragam olahraga seperti ini akan muncul kerjasama yang baik. Bagaimana supaya walaupun menggunakan baju olahraga tetap bisa tampil dengan baik menggunakan properti yang lain untuk mendukung penampilan mereka. Nah, kemudian kegiatan yang di pojok bawah ini adalah kegiatan religius ya. Semua sekolah saya yakin melaksanakan juga, baik itu dari jenjang yang paling bawah sampai tinggi. Di sini kami mencontohkan dari sekolah dasar. Di sini adalah pembiasaan sholat duha. Pada saat ini kegiatan sebelum pandemi kita bisa melaksanakan, dan untuk saat ini kegiatan pandemi bisa kita laksanakan, tetapi kita mengatur jarak di dalam musola atau di dalam masjid sekolah, sehingga pelaksanaan kegiatan pembiasaan religius sholat duha dapat tetap dilaksanakan walaupun dalam situasi pandemi. Kemudian contoh yang di bawah ini adalah kegiatan untuk praktikum di dalam kelas dengan menggunakan mode role playing ya, dengan belajar bermain, tetap menggunakan masker ya, walaupun kita berkelompok dan menjaga jarak itu wajib tetap menggunakan masker. Dan di sini keyakinan kelas yang dapat dimunculkan adalah rasa tanggung jawab ya, rasa tanggung jawab dan juga gotong royong antar kelompok. Nah, tanggung jawabnya bagaimana? Walaupun dalam bermain, dalam belajar, di dalam kelas maupun di luar kelas tetap protokol kesehatan itu yang paling utama. Nah, sekarang kita masuk ke dalam restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini menurut Gosen 2004. Nah, di sini, nah, 9 ciri restitusi. Yang pertama adalah 1, bukan untuk menebus kesalahan tapi untuk belajar dari kesalahan. 2, memperbaiki hubungan. 3, tawaran. 4, menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5, kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, cara untuk memperbaiki diri. 7, fokus pada karakter. 8, fokus pada solusi. Dan 9, memberikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, di sini misalkan Bapak Ibu menemukan kegiatan anak-anak kemudian yang menimbulkan ada sedikit perselisihan, pertengkaran. Nah, di situ misalkan Bapak Ibu mengambil, tadi kan beberapa contoh sudah diberikan oleh Bu Rias dan Bu Elok juga ya, sebagai hukum, nah katakan sebagai penghukum. Nah, bukan sebagai penghukum di sini, tapi bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh anak-anak tadi. Nah, untuk bagaimana menemukan solusinya. Jadi mengembalikan lagi beberapa murid yang melakukan kesalahan, ya kita panggil secara khusus, tidak di depan teman-temannya ya, kita panggil di ruangan tertentu, kemudian kita tanya beberapa anak yang melakukan tindakan tadi, kemudian kita tanya, kita detail bagaimana awal cerita sampai pada terjadi kejadian seperti itu. Nah, di situ kita cari solusi bagaimana untuk memecahkan masalah yang akhirnya menimbulkan keributan pada anak-anak. Nah, di sini adalah faktornya adalah untuk mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Maksudnya di sini adalah kita mencari jalan keluar supaya tindakan ini tidak diulangi lagi dan untuk mendasari tindakan-tindakan berikutnya dan menjadikan pembelajaran bagi teman yang lain. Sehingga melakukan kegiatan tindakan tadi tidak merasa salah sepenuhnya dan juga tidak merasa dibenarkan sepenuhnya. Di sini harus seimbang, guru memposisikan diri bagaimana mencari solusi yang terbaik untuk mengembalikan rasa percaya diri siswa dalam memperbaiki hubungan dari tindakan yang sudah diperbuat. Nah, selanjutnya di dalam segitiga restitusi ini, kita sebenarnya sudah melakukan, Bapak Ibu saya yakin itu, cuma akan tetapi Bapak Ibu mungkin yang lain baru mendengar apa istilah restitusi, ya. Nah,
yang saya jelaskan tadi juga adalah mendasari dari semua kegiatan, yang mempengaruhi keyakinan dan juga budaya positif yang kami, share pada hari ini. Nah, semua dari kegiatan yang kita lakukan adalah untuk bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah, ya. Budaya positif tidak hanya sesuai dengan karakter dan juga, apa namanya, PPK yang biasa kita lakukan itu, tetapi budaya-budaya positif yang diambil dari kegiatan siswa yang sangat sederhana bisa menjadikan keyakinan kelas bagi anak-anak. Nah, di sini semuanya adalah tujuannya untuk membuat murid merasa, identitasnya itu adalah tetap stabil. Jadi tidak merasa sebagai, seseorang yang disalahkan terus atau seseorang yang merasa menang terus, tapi di sini kita harus bisa, menarik kesimpulan dari penyelesaian masalah. Nah, di sini validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, di sini ada beberapa contoh, Bapak Ibu bisa membacanya ya. Dan juga, di sini adalah hubungan secara tidak langsung ya, dari kegiatan segitiga restitusi ini. Nah, jadi di sini adalah membangun keyakinan pada siswa bahwasanya jadilah manusia yang, beradab pastinya, membangun diri, membangun stabilitas keyakinan, supaya stabil, bagaimana juga bisa membangun kepercayaan diri dengan teman-teman, bisa menarik perhatian gurunya dan apakah ini bisa dilakukan pendidik? Bisa, ya bisa dilakukan. Kita sebagai pendidik juga, pastinya juga pernah mengalami